الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأعمال وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكمال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وصحبه المتقين الأخيار أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat ingkang dipun mulyakaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sedaya wonten majelis ingkang mubarak, majelis yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah yang suci dan mulia ini, dalam satu momentum yang mulia ini, untuk memanfaatkan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah yang sangat berharga, yang tidak pernah kita ketahui tinggal berapa hari, bahkan tinggal berapa jam, syukur masih berapa bulan atau berapa tahun lagi kita tidak pernah tahu. Mari itu semua kita jadikan diri kita ini jadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan mentaati semua perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kita melaksanakan perintah Allah maupun di dalam kita meninggalkan larangan-larangannya. Mutlak harus kita berikan niat dan motivasi yang tulus, hanya semata-mata ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin, khusus orang-orang mukmin, agar senantiasa meningkatkan potensi keimanannya itu menjadi sebuah prestasi iman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah, maka harus kita jaga keistiqomahannya.
konsistensinya kapan saja kita berada, dimanapun kita berada, sampai kita menghadap kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali membawa Islam, iman Islam ala husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, dituntun lisan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati membawa iman Islam ihsan ala husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 21 Rajab, yang insya Allah Kamis depan kita 27 Rajab, berarti kita semua umat Islam seluruh dunia ini bersama-sama mengenang kembali peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tahu hasil yang paling utama kewajiban mengerjakan sholat yang semula 50 waktu, yang akhirnya tinggal 5 waktu atas budi dan jasa-jasa baik dari Nabiullah Musa alaihissalam. Maka satu nabi yang harus kita kenang adalah Nabi Musa, karena beliau berjasa memberikan masukan, saran-saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewajiban salat kita ini sehari semalam bukan 50 waktu tapi hanya 5 waktu. Dan ini ma'asyal muslimin rahimakumullah, karena mengingat menyadari betapa umat sekarang, orang-orang sekarang yang bukan hanya di Indonesia rasanya, tapi khususnya di Indonesia, karena pengaruh kehidupan zaman akhir ini, karena kompetisi di berbagai bidang yang mereka menggiring mindset mereka seolah-olah hidup mereka ini dunia saja. Usaha mereka hidup ini, kesuksesan ini adalah dunia, sehingga tujuan hidup mereka ini adalah dunia. Kalau sudah seperti ini, maka inilah kecelakaan sebuah bangsa. Harusnya mindset kita bukan tujuan hidup dunia, bukan, tapi dunia ini menjadi satu media wasilah untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia, tujuan hidup kita bukan mencapai kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan hidup di akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seyogyanya mari kita jadikan Isra Mi'raj ini sebagai satu momentum yang berharga bagi setiap umat Islam, yaitu kita jadikan hari ulang tahun kewajiban sholat. Karena sekarang orang tidak mementingkan sholat, orang lebih mementingkan pekerjaannya. Ada azan seolah-olah itu tidak penting, lebih penting pekerjaannya. Padahal kita diberikan intelektualitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita jawab, apa yang lebih penting di dunia ini dibanding kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat berjamaah? Kalau harus kita jawab, kalau kita sudah sepakat dan wajib sepakat, tidak ada di dunia ini yang lebih penting dibanding kita sholat berjamaah. Maka ketika Rasulullah ditanya, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menyatakan as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Rasulullah adalah Madinatul Ilmi, orang yang paling alim di dunia, di jagat raya ini. Siapa yang lebih akan meminteri, merasa lebih pandai daripada Rasulullah? Maka kita semua harus sadar, tidak ada yang lebih penting dibanding kita sholat berjamaah di awal waktu. Ma'asyal muslimin rahimakumullah.
Oleh karenanya, mengingat hal-hal yang terkait dengan Isra Mi'raj ini sangat banyak, kita sampaikan yang paling urgent. Semua penting, tapi ada yang paling penting. Yang pertama, mari kita hisab sendiri sholat kita, karena semua ibadah ini tergantung dengan sholat kita. Kalau sholat kita ini baik, maka yang lain akan baik. Kalau sholat kita ini buruk, yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yunzaru fihi minal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya pertama kali amal yang akan bisa dilihat oleh manusia besok dari kiamat adalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi. Kalau solatnya dijumpai dalam keadaan sempurna, solatnya baik, ahli jamaah, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, dan kemudian dikerjakan dengan ilmunya solat, dia juga mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka solatnya setiap saat awal waktu yang dikerjakan dipenuhi dengan solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian didukung, disempurnakan dengan sholat duha dan sholat tahajud, sholatnya baik, maka diterima oleh Allah sholatnya, dan seluruh amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa in wujidat naqisatan, kalau sholatnya dijumpai besok dalam keadaan kurang, bahasanipun Kanjeng Nabi menika naqisatan, kurang. Apalagi sampai sholatnya itu amburadul, kacau balau, hari-harinya day-to-day-nya sholatnya di akhir waktu, kehabisan waktu, qadha. Kalau sampai sholatnya itu berantakan, maka ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh amal-amal ibadah yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia pernah haji 20 kali, meskipun dia tiap 2 bulan sekali, tiap bulan sekali bahkan berangkat umroh, meskipun dia banyak sedekah, banyak zakatnya, puasa Senin Kemis, puasa sunnahnya luar biasa, tapi kalau sholatnya tidak lulus, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya sholat bagi setiap umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaah. Memang hukumnya fardu kifayah, tapi esensinya umat Islam itu sebenarnya ada di dalam jamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Bahkan Rasulullah pernah mengancam, coba sekali-kali aku ini wakili imami sholat jamaah di Masjid Nabawi. Aku tak keliling melihat rumah-rumahnya orang Madinah. Siapa yang tidak jamaah, aku bakar rumahnya. Pentingnya sholat sampai Rasulullah mengeluarkan statement seperti itu. Kita jangan hanya bicara fardu kifayah, tapi pentingnya sholat. Kalau tidak ada hal yang sangat urgent, jangan sampai kita tinggalkan sholat di awal waktunya. Karena kehormatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya hidupnya harus bainal hasanatain. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Kehormatan, kemuliaan, kehebatan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena hidupnya selalu di dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dilaksanakan dan kebaikan yang akan dilaksanakan, yang dia tunggu-tunggu. Maka kalau kita nanti setelah keluar sholat Jum'ah ini, niatkan, aku nanti akan kembali ke masjid ini atau masjid yang lain, aku akan ke masjid di sholat asar nanti. Setelah sholat asar selesai,
keluar sholat asar, niatkan aku nanti akan kembali ke tempat ini, ke musola ini, ke masjid ini, ke waktu maghrib nanti. Begitu keluar waktu maghrib, maka niatkan lagi aku akan kembali jamaah isya nanti. Begitu keluar sholat isya, niatkan aku nanti akan kembali sholat subuh. Kalau itu yang menjadi hari-hari kita, kalau itu yang menjadi kebiasaan kita, maka sewaktu-waktu kita diambil, kita dicabut nyawa kita kembali kepada Allah, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah, jaminan, garansi husnul khatimah, dan mendapatkan mati yang syahid akhirat karena dia meninggalkan kebaikan yang sudah diniatkan. Inilah pentingnya kita punya niat yang baik, nanti akan kerjakan. Memang itu sebenarnya masih azam, tapi sudah dianggap niat. Oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, kalau ini kita laksanakan, maka sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, insya Allah kita tidak akan menyesal. Insya Allah kita akan sudah siap, karena kita selalu mempersiapkan diri, kita mengerjakan kebaikan dan kebaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking senangnya akan sholat ibadah berjamaah, beliau sampai menyatakan, man shalla as-salatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang mau mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan 5 hal, 5 keistimewaan. Yang pertama adalah dia diberikan oleh Allah la yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan fakir di dunia. Dia akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan kekurangan hidup di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu azab minhu azabal qabri. Allah akan hilangkan, lenyapkan siksa kuburnya. Padahal siksa yang paling mengerikan adalah siksa kubur. Siksa kuburnya dihilangkan oleh Allah, tinggal kenikmatan kubur yang didapatkan. Yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyamini. Diberikan kitabnya amal perbuatan waktu di dunia dengan tangan kanan, yang tandanya kalau orang bisa menerima kitab amal perbuatan dengan tangan kanan, maka tandanya dia adalah ahli surga. Yang keempat, yamurru ala sirati kal barqil khatif. Dia akan melewati siratal mustaqim seperti halnya kecepatannya, seperti halnya yang menyambar, seperti halnya sesuatu kal barqil khatif. Kados menika bledak ingkang nyamber, seperti kilat yang menyambar, celeret cepatnya langsung sampai di surga. Yang kelima, yudkhiluhullahul jannata bila hasabin wala azabin. Dimasukkan oleh Allah di surga dengan tanpa siksa dan tanpa hisab. Ini keistimewaan orang yang ahli jamaah. Tapi sebaliknya, Rasulullah juga memberikan punishment, hukuman, ancaman bagi orang yang menyembelihkan jamaah. Man tahawana fis sholati ma'al jamaah aqabahullahu bisnatai asyarata baliyatan. Barang siapa yang meremehkan, menyepelekan sholat dengan berjamaah, ya sholat tapi sendirian, apalagi di akhir-akhir waktu, bahkan lebih sering qadha, ini na'udzubillah bahayanya akan diberikan oleh Allah siksaan 12 macam ujian, cobaan, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Thalathun fid dunya, 3 waktu di dunia. Thalathun 'indal maut, 3 waktu menghadapi kematian. Wa thalathun fil qabri, 3 waktu adalah dalam kubur. Wa thalathun yaumal qiyamah, 3 besok kelak di hari kiamat. Wa amma thalathul lati fid dunya, 3 waktu di dunia. Fal'ulah, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbi wa rizki. Allah hilangkan barokah dari segala macam usaha dan rizkinya. Usaha apapun yang dia lakukan tidak akan membawa barokah. Rizki berupa apapun tidak akan berikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi
Kalau orang sudah usaha tidak ada barokah, rezeki tidak ada barokah. Kenapa? Karena menyepelekan jamaah. Yang kedua, dia diberikan wa yunja'u bil hulurus salihin. Dia dicabut oleh Allah cahayanya sebagai orang-orang soleh. Wajahnya tidak lagi wajah cahaya orang soleh, tidak ada lagi. Wasalisatu yakunu mabghudan fi qulubil mu'minin. Yang ketiga, dia dibenci di dalam hatinya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin melihat dia tidak senang. Dia melihat dia tidak respect. Melihat orang-orang mukmin kepada dia tidak ada simpati sama sekali. Karena apa? Orang itu tidak mementingkan, tidak memperdulikan, tidak memuliakan, tidak dia mengutamakan jamaah, meremehkan jamaah. Wa ammal lati 'indal maut. 3 hal ketika dia menghadapi kematian. Yuqbadhu ruhu abshan, dicabut nyawanya dalam keadaan haus yang luar biasa. Walau syariba ma'al anhar, meskipun dia minum dengan banyak air dari sungai-sungai, berbagai sungai, tidak akan menolong dia. Wa yunja'u min wa yunja'u wa yushtaddu alaihi nazruhi, ketika dicabut nyawanya dengan sangat kasar, dengan sangat mengerikan, dicabut dengan cara yang sangat mengerikan dari malaikat Israel. Yang ketiga wa yukhafu alaihi min zawalil iman, dikhawatirkan. Ini yang paling mengerikan, ditakutkan, dikhawatirkan dia mati tidak membawa iman, hilang akan imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal lati fil qabri, 3 hal ketika dalam kubur. Fal'ula, yang pertama adalah dia yudhayyaqu alaihi su'al munkar wa nakir, diperberat, dipersulit pertanyaannya malaikat munkar nakir. Malaikat munkar pertanyaannya dengan sangat seramnya sehingga dia susah untuk menjawabnya. Yang kedua, wa tashtaddu alaihi zulmatul qabri, di dalam kuburan gelapnya luar biasa, sangat gelap, yang sangat mengerikan. Yang ketiga, wa yudhayyaqu qabruhu hatta tanzuma adla'uhu. Yang ketiga, dipersempit kuburnya, dihimpit kuburnya sehingga tulang-tulangnya jadi menyatu. Dados tulangipun rontok sedaya, dados kembal, dados tunggal, kumpul menjadi satu. Wa ammal lati fi yaumil qiyamah, 3 hal waktu di hari kiamat. Yastaddu alaihi hisabu, hisabnya diperberat, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghdhabu alaihi rabbuhu, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Yang ketiga adalah yu'aqibuhu finnar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Oleh karenanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita janji di sini, kita bertekad untuk menjadi orang yang ahli berjamaah. Yang terakhir, mari kita bersama-sama di dalam mengerjakan kebaikan apapun secepat mungkin. Hikmah dari Rasulullah diberikan kendaraan buruk itu agar ketika kita ingin mengerjakan kebaikan secepatnya kita kerjakan. Sebaliknya kalau kita punya keinginan yang buruk, kita tunda-tunda, nanti saja. Tapi untuk yang kebaikan jangan ditunda-tunda, sekarang. Ini hikmah yang daripada kendaraan buruk yang begitu cepat. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita umur yang panjang, yang barokah, maslahah, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan yang prima sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, putra-putri kita, cucu-cucu cicit kita diberikan oleh Allah salihin salihat, alimin alimat, hafizun hafidhin hafidhun, diberi muti'at. Mudah-mudahan kita semua dalam mengakhiri hidup ini, mudah-mudahan mengakhiri hidup dengan happy ending, membawa iman Islam ihsan ala husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u الصلاة واتبعوا الشهوات إلا من تاب وعمل صالحا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.